Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengajian pagi ini saya kira topiknya yang sangat terbiasa nih. Kalau ada ini pernikahan ya, Ustaz Nurjaini dan Pujo Raharjo nih dari Pesantren Al-Quran dan Teknologi Mulia. Jadi acaranya itu pengajian pagi ini, kultum pagi ini adalah sakinah, mawadah, warohmah. Dengan begitu mudahnya kalau ada pernikahan, saudara, santri, atau tetangga, atau sahabat kita selalu semoga samara, semoga sakinah, mawadah, warohmah. Tapi demikian mudah diucapkan gitu ya. Sebenarnya maknanya apa, Pak Ustaz? Ini suatu materi yang sangat luar biasa, Pak ya. Mengapa? Karena materi tentang sakinah mawaddah warahmah ini itu biasanya identik dengan pernikahan dalam rangka kita membangun suatu keluarga yang bahagia ya. Allah pernah menyampaikan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Rum, atau surat 30 ayat 21 kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya kata Allah, dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaanku kata Allah, aku jadikan di antara kamu pasangan-pasangan bagimu, dan aku berikan ketentraman gitu kan, kemudian rasa cinta dan kasih sayang. Itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah gitu, bagi orang yang berpikir. Di dalam ayat itu Allah menyampaikan ada 3 istilah yang mungkin sering kita dengar, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak. Di sana ada kata litaskunu ilaiha atau maknanya sakinah, yang kemudian ada mawaddah, yang kemudian ada warohmah. Sakinah itu menurut bahasa artinya tentram, ketenangan gitu ya. Nah, para ulama memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan sakinah itu adalah ketentraman yang abadi. Karena dalam sholat pun ada ketentraman, cuman hanya tumaninah itu sebentar ya, seukuran baca 1 kali subhanallah. Sementara kalau sakinah artinya ketentraman yang abadi. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan pasangan, menjalin suatu hubungan pernikahan, maka Allah akan menurunkan ketentraman, hati kita akan tenang, batin kita akan tenang gitu kan. Nah, karena dengan pasangan itulah kita akan tenang. Yang kedua ada mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta yang abadi. Jadi ketika kita sudah bertemu, bersatu, mendapatkan ketentraman, Allah memberikan mawaddah, cinta yang abadi. Dengan cinta yang abadi ini, ya kalau istilah makna secara harfiah sih sebetulnya mawaddah itu berasal dari akar kata wud. Wud itu dalam hadis Nabi diistilahkan seorang wanita yang punya anak banyak gitu Pak ya. Ya. Artinya ketika kita sudah mendapatkan sakinah, maka akan bersambung dengan mawaddah. Mawaddah artinya dari mulai istri kita belum punya anak sampai punya anak berapapun, nah kasih sayang tidak akan berubah. Itulah mawaddah. Makanya istilah mawaddah itu hanya ada dalam pernikahan Pak ya. Ada sebenarnya istilah lain untuk kata cinta yaitu mahabbah, cuman kalau mahabbah kan artinya cinta biasa gitu Pak ya. Kalau mawaddah itu cinta abadi. Kemudian yang terakhirnya ada warohmah. Rohmah itu artinya kasih sayang sepanjang masa. Jadi di saat kita sudah berajut sakinah, kemudian akan muncul mawaddah, maka Allah akan memberikan kasih sayang sepanjang masa kepada kita. Sehingga kalau sudah tercapai sakinah, mawaddah, warohmah, maka sempurnalah keluarga. Kita menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Itu barangkali Pak. Jadi memang kalau sekedar kata-kata gampang ya? Oh iya gampang Pak, betul. Ayo sabar, gampang. Ya. Apalagi, ayo sholat, nyuruh gampang. Ya. Tapi melaksanakan sholat, melaksanakan sabar, ini memang sakinah, mawadah, warahmah, gitu kan? Nah ini mungkin sebelum dilanjutkan keterangan, kalau ada pertanyaan ini, tolong itu yang di pintu, jangan di pintu masuk ya, masuk. Waduh, ini ada dari Pengalengan ini. Mau tanya apa nih? Nama siapa? Nama ya dari Pengalengan. Ya. Saya mau tanya ke Ustaz. Ya silakan Pak. Karena dia kantor KUA itu dia Soreang. Wah, kalau Soreang itu bukan KUA itu. Pengadilan agama. Kalau agama ya Pak. Agama. Ya. Kabupaten. Itu beda dengan dulu. Kalau sekarang. Kenapa? Kalau sekarang itu apa? Parkirannya luber sampai jalan. Impornya dia Pak Ustaz. Katanya sekarang musim pandemi itu banyak perceraian sekarang. Gimana itu Pak Ustaz coba? Itu bukan info ya. Bukan info lagi, itu datanya begitu. Fakta dan data. Selama pandemi ini memang
banyak perempuan yang menggugat gitu kan. Karena memang banyak faktor. Silakan, Kak Nah, Nur. begini nih Pak ya. Sebetulnya kalau kita mengatakan sakinah, mawaddah dan warohmah, itu pasti yang jadi niat awalnya adalah lillah Pak ya. Lillah. Lillah itu artinya karena Allah. Nah, makanya segala apapun kalau kita niat dengan lillah atau karena Allah, pasti Allah akan mudahkan Pak ya. Allah akan mudahkan. Biasanya tingkat perceraian tinggi itu karena apalagi sekarang lagi pandemi. Yang pertama PHK sangat merajalela Pak ya. Pekerjaan sulit Pak ya. Kemudian untuk mencari sumber penghasilan juga agak kurang gitu Pak. Makanya mungkin banyak tuntutan dari kaum wanita yang tidak terpenuhi oleh suaminya, sehingga akhirnya jalan pintasnya meminta bercerai Pak, atau menggugat cerai. Sebetulnya kalau kita yakin dengan firman Allah tuh pernah menyampaikan di dalam surat An-Nur itu Pak ya. Kata Allah begini, in kuntum fuqara, kata Allah, yugnikumullah min fadli. Seandainya kalian semua fakir, kekurangan harta gitu ya, rezeki terbatas, kalaulah kita menikah itu tujuannya karena Allah dan hanya untuk mencari keridhoannya, Allah udah berjanji, yugnikumullah min fadli, kata Allah. Allah pasti akan mengkayakan atau mencukupkan rezekinya bagimu, karena kita niatnya karena Allah, maka Allah akan membantu kita. Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan selama kitanya tidak berhenti untuk berikhtiar. Itu janji Allah. Selama mengikuti petunjuk. Betul, Punya itu Pak. Allah ya, Allah. Al-Quran. Selama kita Jadi petunjuk selama kepada Allah. berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Iya betul Pak. Allah Allah tidak akan itu membiarkan Pak. tidak ingkar janji. Tidak ingkar janji, pasti itu Pak. Pasti Gitu. akan Jadi- dibantu oleh Allah Pak, diberi jalan keluar. Maksudnya kalau pegangannya bukan Al-Quran dan Al-Hadis, Iya. ya pegangannya nggak tahu pegangannya apakah kata orang, kata peramal, Iya, kata iya, aura atau apa gitu kan, jadi beda gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya ini tolong yang dari di luar tuh masuk itu. Nih, gantian. Ada pertanyaan. Iya. Wah iya deh. Santri ini, santri senior nih. Gimana? Ada pertanyaan, nama siapa? Biar tahu nanti di Santriwati Group. Wah. Gimana nama? Ya, perkenalkan nama saya Tatan Supriyadi dari sini, dari kampung. Ya. Bertanya, Pak, saya itu kan jomblo, Wah, alhamdulillah ya, Belum menikah masih. gitu ya. maksudnya belum menikah gitu. Nah, mau bertanya itu, kan syarat menikah itu kan salah satunya harus mampu. Iya, iya. Maksud mampu itu dalam konteks apa gitu? Iya, iya. Ya, sekian Pak, terima kasih. Ya. Jadi gitu Tat, ini pertanyaannya itu semua orang itu mengalami, bahkan saya juga mengalaminya dulu ya. Iya, iya. Mau menikah setelah memiliki pekerjaan dulu Ya. atau enggak. Akhirnya saya waktu itu belum memiliki pekerjaan, menikah saja karena ada pertimbangan lain Ya. yang bagi saya lebih baik gitu ya. Ini kata-kata benar, mampu. Apakah harus punya perusahaan dulu? Apakah harus kaya dulu? Ya. Apakah harus punya Punya rumah. gimana Ustaz? Nah, Ya. ini begini Pak ya. Sebetulnya anjuran untuk menikah itu jelas Pak ya, di dalam hadis. Nabi pernah menyampaikan, kata Nabi, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa ma lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, kata Nabi. Wahai kaum pemuda, nah, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, kata Nabi, falyatajawaz, maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga farji atau menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, kata Nabi. Karena puasa itu bisa
menurunkan nafsu syahwat gitu ya. Nah di sana kata Nabi menggarisbawahi mampu itu merupakan salah satu syarat untuk pernikahan ya. Nah mampu itu sebelumnya yang jadi kategorinya itu banyak Mbak ya. Bisa jadi mampu dalam artian nafkah lahir. Yang kedua mampu juga dalam arti nafkah batin Mbak ya. Nah kalaulah kita udah sanggup untuk memberikan nafkah lahir, nah nafkah batin, nah maka silakan. Makanya para ulama memberikan makna untuk mampu itu ada beberapa macam. Makanya hukum nikah itu ada 5 itu Pak ya. Ya, apa Ada saja? 5. Yang pertama Nabi menyampaikan bahwa hukum nikah itu hukumnya wajib. Wajib itu yaitu bagi seorang yang dia sudah mampu di dalam nafkah, kemudian godaannya dia sangat berat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan, maka dia diwajibkan untuk segera menikah. Nah itu wajib itu menikah. Sudah mampu menikah, godaannya tinggi Pak ya. Nah apalagi mungkin situasi dia kerja juga seperti apa, sering bersentuhan dengan lawan jenis, sehingga diusahakan harus segera menikah. Itu hukumnya wajib bagi yang itu. Untuk orang yang apalagi yang libido seksnya mungkin tinggi banyak, harus segera itu. Siap. Yang kedua ada pula hukum nikah itu sunat Pak ya. Yang sunat itu begini, orang yang sudah mampu untuk memberi nafkah lahir maupun batin Pak ya, dan dia tekanan atau dorongan untuk apa namanya, atau gangguan bagi dia itu tidak terlalu berat gitu lah, karena dia masih bisa mengendalikan dirinya, dia masih bisa menahan. Nah itu sunat. Cuman bagi orang yang situasi seperti itu, menikah itu lebih baik gitu Pak ya. Ada juga menikah itu hukumnya yang haram Pak ya. Di saat seseorang dia kemampuan untuk nafkah lahir nggak ada kemampuan, nafkah batin juga dia tidak mampu Pak ya, tapi dia memaksakan untuk menikah sehingga akhirnya keluarganya jadi korban, istrinya jadi korban gitu kan, akhirnya bisa berujung dengan perceraian Pak ya. Nah itu ada juga pernikahan yang hukumnya mubah Pak ya. Kalau mubah itu di saat seseorang udah ada kemampuan, kemudian kemampuan dalam nafkah lahir, nafkah batin Pak ya, dan dia juga mungkin usianya ya masih muda gitu Pak ya, dan dia belum dorongan seksualnya juga nggak begitu berat gitu Pak ya. Nah bagi dia nikah tuh hukumnya boleh gitu Pak ya. Mau nikah boleh, mau nanti dulu aja bentar lagi gitu kan boleh gitu Pak ya. Nah itu ya tinggal disesuaikan aja berarti yang mana masuknya gitu Pak. Dan yang paling tahu sudah mampu atau belum itu sebenarnya dirinya sendiri. Diri kita ya. sendiri, betul. Jangan memandang faktor luar, maksudnya faktor Ya. yang di luar Ya. diri kita. Karena orang itu akan melihat mampu itu ya, orang sono kalau sudah punya Ya. rumah. Padahal dari diri kita yang penting ada income bulanan, bisa menafkahi gitu kan. Iya, iya. Orang lain ngomong kalau kamu gajian bulanan ada, padahal kalau bertani itu kan kadang-kadang panennya 3 bulan, 6 bulan kan gitu. Ya, Jadi ya, ya. yang penting mampu itu apa? Jadi yang tahu arti mampu itu sebenarnya Diri kita sendiri. diri kita sendiri dan calon pasangan kita Iya, gitu loh. iya, iya, betul. Saya kira itu. Dan ini masih banyak lagi, nanti akan ada pertanyaan nih, kita sambung juga ya untuk topik yang lainnya. Saya kira hari ini kultumnya 2 kali kultum sih. Demikian, jumpa lagi nanti di YouTube yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.